Bayangkan gitu, betapa anjloknya karir seorang Ahmad Ali. Dari partai besar, Partai Nasdem yang berkali-kali lolos ke Senayan, pindah ke Partai Gurem yang berkali-kali nggak lolos ke Senayan, dan ditugasi untuk membela ijazah Jokowi. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu berita yang agak unik dan lucu sekali. Karena tiba-tiba Ahmad Ali, salah seorang elit di Partai Nasdem, itu kemudian dilantik sebagai Ketua Umum Harian DPP PSI. Kita nggak tahu kapan masuknya gitu ya, tiba-tiba jadi Ketua Harian. Ya itu sama kayak Kaisang lah gitu ya, masuk 2 hari langsung jadi ketum. Nah, Ahmad Ali ini nggak tahu berapa hari dia masuk PSI. Intinya tiba-tiba sudah dilantik, dan ini membuat partai gajah ini jadi semakin seperti gajah sirkus. Ya, karena pernyataan-pernyataan dari Ahmad Ali setelah dilantik sebagai Ketua Umum Harian DPP PSI, itu bagi saya kayak nonton sirkus. Karena dia meminta Presiden Prabowo untuk membela Jokowi. Itu apa gitu? Untuk membela soal ijazah palsu. Ya ngapain? Bahkan Ahmad Ali ini mengingatkan gitu, bahwa Pak Prabowo sebagai pribadi ini sudah diangkat, dibantu, banyak sekali dibantu sama Pak Jokowi katanya. Lah terus gitu ya, harus belain ijazah palsu berarti atau gimana? Jadi kalau saya lihat PSI hari ini dengan kehadiran Ahmad Ali sebagai Ketua Umum Harian DPP, itu iya bener-bener jadi kayak nonton sirkus, lucu-lucu tuh, atraksi-atraksinya tuh lucu gitu, karena ya nggak logis aja gitu, sebuah partai politik gitu ya, meminta presiden untuk membela seorang Jokowi yang bukan bagian dari partainya, yang pelantikannya masih inisial J katanya, kan belum tentu Jokowi, bisa aja Jeffrey Govani gitu ya, yang sama-sama J gitu. Dan lagian buat apa gitu Presiden Indonesia membela ijazah mantan presiden? Ya sebagai presiden, Pak Prabowo hanya bertanggung jawab atas ijazahnya sendiri gitu. Bukan ijazah orang lain, sama saya juga gitu. Saya hanya bertanggung jawab atas ijazah saya. Ijazahnya orang lain, ijazah Gibran dan sebagainya, saya nggak tanggung jawab gitu. Dan lebih lucu lagi karena yang namanya masalah isu atau ijazah ini, itu kan sebenarnya nggak perlu pembelaan. Nggak perlu sampai presiden yang memberikan pembelaan. Gitu. Ijazah itu tinggal ditunjukkan saja, selesai gitu. Itu solusinya. Tapi kan sampai sekarang itu tidak kunjung ditunjukkan. Karena Pak Jokowi sendiri pun nampaknya tidak terlalu yakin bahwa ijazahnya adalah ijazah yang asli. Itu masalahnya. Jadi semakin Jokowi tidak mau menunjukkan, semakin orang-orang di sekitarnya mencari pembelaan, bahkan menuntut presiden untuk membela Jokowi. Orang-orang yang sebelumnya tidak suka dengan Roy Suryo, atau ya menganggap Roy Suryo dan Rismond dan sebagainya itu nggak penting, sekarang mereka ini jadi agak ragu-ragu. Jangan-jangan ijazahnya memang palsu. Ya karena meminta bantuan kepada Presiden Prabowo untuk mengakhiri isu atau polemik ijazah palsu, bagi saya itu akan berakhir sama seperti halnya UGM dan Bareskrim. Akan sama aja gitu. Kalau Presiden Prabowo mengatakan ijazah Jokowi itu asli, saya pernah lihat gitu, itu kan jadi sama kayak UGM dan Bareskrim. Yang akhirnya setelah pernyataan atau kompres dari UGM dan Bareskrim, itu masyarakat tetap nggak percaya. Jadi meminta pembelaan kepada Prabowo itu ya seperti menabur garam di lautan gitu. Nggak akan ada gunanya, lautannya emang udah asin. Akan negatif pada akhirnya gitu. Karena ya Jokowi sendiri tidak mau menyelesaikan polemik atau masalah ini. Kalau Jokowi sendiri yakin, kalau dia tahu pasti bahwa ijazah itu memang asli, memang dia dapatkan dari UGM, nggak perlu Bareskrim, nggak perlu pengacara, nggak perlu UGM, nggak perlu presiden gitu. Dia tinggal tunjukin ijazah saya memang saya dapatkan dari UGM, selesai gitu. Akan selesai ini. Tapi
karena dia nggak berani gitu, mungkin karena hati nuraninya juga ragu-ragu, emang meragukan sendiri gitu. Jadi ya polemik ini jadi berlarut-larut sampai sekarang. Dan bagi saya, kenapa saya bilang ini jadi seperti sirkus atau sebuah lelucon yang tidak lucu? Karena di tengah situasi yang sekarang sedang banyak sekali hal yang tidak baik di negara kita, ada banyak sekali masalah, dan yang paling banyak diberitakan atau dibahas adalah MBG yang jumlah keracunan mencapai 5.000 lebih siswa mengalami gitu ya. Tiba-tiba PSI meminta Prabowo untuk membela ijazah. Gak nyambung gitu. Masalah negara ini masih banyak gitu. Ya MBG lah, ya masalah inflasi, masalah suku bunga, banyak gitu. Masalah pekerjaan, pengangguran. Ini PSI malah minta presiden untuk membela ijazah. Emang PSI ini kayak sirkus. Wah, tidak normal gitu. Ya karena masalah negara kita lagi banyak-banyaknya, mereka hanya fokus kepada masalah mereka sendiri atau masalah bapaknya ketum. Ya, kalau kemudian akhirnya dari Ahmad Ali mengarahkan agar PSI itu dikerahkan untuk membela ijazah Jokowi, ya boleh aja, silahkan gitu sebagai sebuah partai ya, karena memang Kaisang adalah ketumnya, boleh gitu ya. Ya meminta Pak Prabowo untuk bantu juga boleh gitu ya, cuma nggak logis aja. Ya karena ini akan menjadi sebuah sirkus atau pertunjukan yang sempurna secara kelucuan gitu ya. Karena ada sebuah partai itu fokus membela satu orang yang bukan siapa-siapa gitu. Dan yang dibela itu urusan pribadi, soal ijazah. Bukan soal prinsip, bukan soal ideologi, bukan soal pemahaman, pemikiran, dan enggak gitu. Yang dibela adalah ijazah. Yang belum tentu asli atau palsu. Ya, jadi terlalu besar rasanya PSI menjadi sebagai partai gitu. Mending PSI itu bubar sebagai partai, lalu kemudian dibikin ormas. Itu lebih cocok kayaknya gitu. Karena ngurusin urusan personal, fokus kepada ijazah gitu ya. Itu terus terang jadi kayak apa ya? Jadi kayak GNPF. GNPF MUI tahun 2017 tuh ketika memenjarakan Ahok, mirip. Segerombolan ormas gitu ya, yang fokus kepada satu surat fatwa MUI gitu. Ya PSI sekarang kan jadi kayak gitu, mengawal ijazah Jokowi. Tinggal pakai surban aja, mirip itu jadinya nanti gitu. Sekalian aja ganti gitu, jangan jadi partai, malu-maluin gitu. Partai-partai yang lain tuh malu gitu, kita itu partai, mendidik kader, melakukan kaderisasi. Ada satu partai tiba-tiba fokus kepada ijazah. Ya terlepas dari apapun itu, saya melihat apa yang dilakukan oleh Ahmad Ali ini, saya jujur gitu ya, saya merasa kasihan sekali gitu. Karena seorang politisi yang sudah ya malang-malintang di politik nasional ya, dia sudah masuk ke Nasdem dan karirnya baik-baik saja di sana gitu ya. Tiba-tiba sekarang harus masuk ke PSI dan membela ijazah Jokowi. Bayangkan gitu, betapa anjloknya karir seorang Ahmad Ali. Dari partai besar, partai Nasdem yang berkali-kali lolos ke Senayan, pindah ke partai Gurem yang berkali-kali nggak lolos ke Senayan dan ditugasi untuk membela ijazah Jokowi. Itu kan fatal dan lucu sekali. Ya karena posisi Ahmad Ali sebagai Ketua Umum Harian DPP PSI itu jadi kayak apa ya? Kayak ngasuh Kaisang gitu, yang nggak tahu apa, yang nggak bisa memberikan pernyataan apa-apa. Apa yang disampaikan oleh Ahmad Ali hari ini, itu kan sebenarnya seharusnya disampaikan sama ketum gitu, atau sama sekjen atau siapalah gitu ya. Tapi itu kan tidak bisa dilakukan, sehingga dibutuhkan seorang politikus profesional bernama Ahmad Ali untuk melakukan ini semua. Konyol.
Orang lain menarik politisi dari partai lain untuk bisa berkembang, untuk bisa diberikan tugas yang lebih besar gitu. Ada orang keluar partai supaya bisa jadi menteri misalkan, ada tuh. Ada orang yang keluar partai supaya bisa jadi calon gubernur, calon wakil gubernur, ada gitu ya. Ini ada orang harus keluar partainya, partai besar gitu ya, menuju partai kecil. Ahmad Ali. Ya ngapain gitu ya, pasti ini ada cerita di balik ini semua gitu ya. Saya sudah menduga bahwa ceritanya akan sangat lucu sekali, tapi ya biarlah itu akan saya bahas nanti di episode khusus terkait Ahmad Ali dan kemungkinan-kemungkinannya. Karena ya itu ibarat kita bekerja saja gitu ya. Kalau kita ibaratnya bekerja di perusahaan yang besar, sedang baik-baik saja, dan kemudian pindah ke perusahaan kecil yang usahanya nggak jelas untung ruginya. Itu kan ya membunuh karir sendiri gitu. Dan itu seharusnya tidak dilakukan oleh Ahmad Ali. Tapi kenapa Ahmad Ali melakukan ini? Yaitu pasti ada alasan yang sangat-sangat pribadi. Karena logikanya nggak nyambung, dan biasanya yang tidak logis ini ada cerita besar di balik itu semua. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.